Di tengah gebrakan kerja yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, muncul pernyataan yang dilontarkan ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel, terdakwa kasus dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker tersebut, mengimbau Purbaya agar berhati-hati dinoelkan. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel kembali melontarkan pernyataan kontroversial. Noel mengklaim memperoleh informasi A1 terkait potensi penindakan terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pernyataan ini disampaikan Noel saat menjalani sidang kasus korupsi yang menjeratnya. Noel mewanti-wanti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk berhati-hati. Purbaya, ini saya cuma mengingatkan buat Pak Purbaya, karena apa yang dilakukan Pak Purbaya ini mengganggu pesta poranya para bandit di Republik ini. Siapa bandit? Saya mau ungkap atau enggak nih? Saya ungkapin atau enggak? Gini, karena kalian tahu kan bahwa kasus saya ini jelas mengganggu yang namanya pengusaha dan juga sebagian elit. Jadi ya, sidak-sidak yang selama ini saya lakukan ya dinarasikan bahwa saya memeras pengusaha. Artinya Pak Purbaya harus waspada? Harus waspada, karena dia akan dinoelkan. Itu. Bang, ini yang kesaksian. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan lantang menanggapi pernyataan Noel. Purbaya mengatakan tekanan dan isu kriminalisasi tidak akan menghalangi langkah pembenahan di sektor keuangan negara. Lebih lanjut, Purbaya menegaskan agenda reformasi pajak dan bea cukai tidak akan terhenti. Yang penting gua nggak terima duit, gua akan terima pada kayaknya terima kan dia? Terima. Ya terima, kan gua nggak terima duit, gaji gua gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gua juga, saya nggak tahu. Biar aja, kita kan tetap aja akan reformasi. Noel, saya. Yang penting kan saya nggak terima uang itu. Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya, nggak bisa gerak sana ke sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa, karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan. Jadi selama kita ya gitu-gitu aja bersihlah, kira-kira lurus, harusnya kasus seperti Noel nggak ini. Mungkin kalau ada yang jebak, naruh uang tiba-tiba di mobil saya, ya itu mungkin kejadian, tapi kan harus ada latar belakangnya dari kasus seperti apa. Saya sih rasanya nggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke Presiden, yang lain saya nggak peduli. Sejak Purbaya menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, sejumlah gebrakan kontroversial pun dilakukan. Purbaya Yudi Sadewa, menteri yang terkenal sebagai Menteri Koboi ini, melakukan gebrakan mulai dari pemindahan dana saldo anggaran lebih senilai 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke Bank Himbara, menolak teks amnesti dan mengejar pengemplang pajak, memberantas peredaran rokok ilegal, serta komitmen memberantas peredaran produk tekstil ilegal yang merusak industri dalam negeri. Tim Liputan, Metro TV. Mantan Wamenaker yang kini menjadi seorang terdakwa kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker, mewanti-wanti Menkyu Purbaya agar berhati-hati terhadap para bandit yang ingin Purbaya dinoelkan. Apakah ucapan Noel ini patut diantisipasi atau hanya demi sensasi? Saya akan membahasnya bersama dengan pakar komunikasi politik Hendry Satrio dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam Mas Hensat, Mas Yudi. Selamat malam Mbak Zulfia, Mas Yudi. Oke, Mas Hensat, Noel mengimbau Purbaya untuk hati-hati karena katanya ada informasi A1 yang diterima Noel, Purbaya akan dinoelkan. Menurut Mas Hensat, patut diantisipasi atau Noel sedang cari sensasi? Kalau menurut saya cari sensasi ya. Noel kan begini karena dia menerima uang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Purbaya. Jadi menurut saya Pak jauh panggang dari api juga. Hal yang kedua adalah apa yang dilakukan Purbaya saya nilai sudah persetujuan dari Pak Prabowo. Dan itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Noel, justru menerima ya yang menerima hal-hal yang tidak tepat dan tidak benar dari swasta. Jadi apa yang disampaikan oleh Noel ini menurut saya
mencari sensasi. Kemudian apa efeknya buat Pak Purbaya mendengarkan apa ancaman Noel ini, kan nggak ada gitu. Jadi jangan kemudian orang sedang bekerja dianggap ini kalau mengganggu oligarki maka akan masuk penjara juga. Saya rasa Pak Prabowo tidak seperti itu ya. Dia berusaha untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia dan memberantas korupsi. Jadi kalau kemudian Noel tertangkap tangan karena menerima gratifikasi, ya bukan berarti itu gara-gara dia mengganggu oligarki atau mengganggu pengusaha-pengusaha atau elit-elit besar, tapi karena dia memang menerima gratifikasi. Saya rasa dengan caranya Noel mengancam memperbaiki urusan ketenagakerjaan di Indonesia tanpa menerima gratifikasi, saya rasa dia tidak akan masuk penjara seperti sekarang. Jadi menurut saya sangat jauh perbedaannya, Zilvia. Mas Hansa, tapi apa ya motif dari Noel kalau misalnya memang betul dia sedang mencari sensasi ya? Apa motifnya dan kenapa memakai Purbaya? Yang pertama, Purbaya salah satu pejabat yang memang menjadi media darling, dan tentu saja bila menyebut nama Purbaya akan menjadi viral dan kemudian dibahas seperti yang kita bahas hari ini, Zilvia. Kemudian yang kedua, tentu saja dia sedang berusaha menempatkan dirinya menjadi justice kolaborator ya, karena kemudian diharapkan dia bisa mendapatkan keringanan hukuman. Cara-caranya ya seperti kemarin misalnya menyebutkan ada partai politik yang terlibat, inisialnya ada K-nya gitu ya, kemudian sekarang dia bicara tentang Purbaya. Kalau menurut saya bukan orang hukum, Zilvia, tapi mungkin Mas Yudi lebih memahami cara-cara seperti ini mungkin kerap sekali dilakukan oleh para koruptor. Jadi lagi-lagi ini sensasi dan dia mengharapkan dapat pengurangan hukuman dari majelis hakim mungkin dengan menyebutkan bocoran ormas dan partai politik kemarin, dan kemudian dia mendapat bantuan tersendiri dari Pak Purbaya sehingga dia mendapatkan teman, dalam hal ini mendapatkan simpati dari tokoh-tokoh yang menjadi media darling seperti Purbaya, Zilvia. Oke. Mas Yudi, Anda sepakat kalau ini hanya salah satu trik ya dari Noel untuk mencari sensasi, mendapatkan perhatian atau mungkin mencari simpati dari publik juga dengan memanfaatkan popularitas Pak Purbaya? Ya, ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Noel, saya senyum-senyum saja gitu ya. Karena kan pertarungan hukumnya ini kan sudah ada di pengadilan ya. Sudah ada dakwaan dan kemudian pemeriksaan saksi-saksi dan sebagainya. Saya pikir harusnya di situ saja fokus Bang Noel. Dan kalau saya melihat ya, apa yang disampaikan itu kan juga tidak akan banyak menambah kekuatan hukum dia ya di dalam pembelaan. Kemudian bagi penegak hukum, hal yang dilakukan oleh Bang Noel merupakan hal yang biasa ya. Artinya berusaha untuk ya menarik perhatian, kemudian juga mengalihkan. Apalagi kita tahu bahwa apa yang disampaikan Bang Noel ini kan bukan yang pertama kali. Sebelumnya ada partai ya yang ada huruf K-nya, kemudian juga yang menarik adalah ada ormas yang tidak berbasis keagamaan. Bahkan dia mengatakan bahwa sesuai dengan perkataan sebelum-sebelumnya ingin dihukum mati, padahal pasal yang kemudian dikenakan kepada Bang Noel ini kan tidak ada ancaman hukuman mati ya, terkait dengan adanya pemerasan dan gratifikasi. Jadi bagi saya KPK tetap harus fokus saja dengan perkuatkan pembuktian terhadap Bang Noel. Masalah kemudian sensasi dan sebagainya itu biarkan saja. Masalah ketika dikatakan bahwa ini A1 gitu kan, ya keyakinan saya kalau misalnya Bang Noel mendapatkan info-info A1, ya bisa jadi dia nggak ada di sini gitu ya, dia sudah bisa bebas gitu kan, tidak kena OTT dan sebagainya. Kemudian juga yang menarik kan dia juga dalam kutip walaupun mengaku menerima uang 3 miliar ya dan yang lainnya, tetapi kan dia masih tidak menerima ya apa yang dilakukan oleh KPK, kemudian dengan mengatakan bahwa KPK mencari sensasi dan kemudian ada semacam apa terhadap dia dibesar-besarkan dan sebagainya. Saya pikir itu adalah
bukti bahwa sebenarnya dia belum kooperatif, mengaku iya, tetapi kooperatif secara penuh itu tidak, seperti itu, Mbak Zil. Mas Yudi mengaku iya, sudah mengaku menerima uang 3 miliar, tapi di sisi lain mengeluarkan diksi dinoelkan. Itu kan seolah-olah seperti ada kriminalisasi di situ. Dia, apakah Anda membaca ini seorang terdakwa sedang playing victim? Ya, bisa jadi dia berusaha untuk kemudian sama seperti beberapa kasus yang lain ya, mungkin dia mencoba untuk mendapatkan amnesti, rehabilitasi ataupun abolisi. Padahal kalau kasus-kasus yang lain itu kan pasalnya berbeda ya. Yang kalau ini kan terkait dengan operasi tangkap tangan, OTT, barang buktinya ada dan dia pun juga sudah mengakuinya. Termasuk tadi Mbak Zil, saya agak terganggu ketika dikatakan membersihkan bandit-bandit gitu kan, tapi kemudian kena kasus. Sepakat dengan dikatakan oleh Pak Purbaya gitu ya, bahwa kalau tidak terima uang ya nggak jadi masalah. Jadi kalau bersih ngapain sih? Jadi Mbak, kalau terkait dengan penegakan hukum, penegak hukum itu sebenarnya mereka itu buta terhadap apa yang terjadi di luar sana sampai ada yang melaporkan. Jadi tadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Purbaya. Nggak ujuk-ujuk misalnya dijebak ada orang masukin mobil ke tempatnya mobilnya Pak Purbaya ratusan miliar misalnya, ataupun 1 miliar aja ke mobilnya, kemudian kena OTT, tidak, tetapi harus ada latar belakang sebelumnya mengapa ada pengiriman 1 miliar dari bukti-bukti yang lain. Jadi walaupun nanti ada orang yang mencoba menjebak, penegak hukum tidak akan ya serta-merta kemudian dia turut dalam arus kasus-kasus tersebut, Bazil. Jadi sekali lagi ya, sebenarnya Pak Purbaya fokus aja tadi hari ini bagaimana beliau mau bersih-bersih bea cukai, kemudian sebelumnya kan pajak, dan tim saya pun juga kita saat ini kan juga membantu Menteri Keuangan ya. Jadi saya pikir ya ini bagi saya hanyalah ya istilahnya hanya anasir-anasir lah, tidak perlu dikhawatirkan oleh Pak Purbaya, seperti itu Mbak Zil. Oke, poinnya kalau bersih kenapa harus risih ya. Oke, kembali lagi ke Mas Hensat. Mas Hensat, tapi menurut Anda ucapan Noel itu ada basisnya tidak? Dia kan menyinggung soal para bandit yang terganggu pestanya karena Pak Purbaya. Salah satu contoh yang disebutkan kepentingan terganggu itu adalah misalnya dari kasus larangan thrifting, pakaian impor ilegal gitu ya. Basis yang disebut Noel menurut Anda masuk akal tidak untuk diwaspadai oleh Pak Purbaya? Saya rasa enggak ya. Kalau memang dia benar-benar punya informasi A1, dia nggak akan ter-OTT tuh, Sylvia. Jadi artinya dia nggak punya, sebetulnya dia berasumsi aja seperti itu gitu. Karena ya itu menurut saya karena memang Purbaya saat ini masih menjadi media darling dan banyak sekali diberitakan, dia mengetahui pasti dengan menyebut Purbaya maka kasusnya akan dibahas. Tapi kalau menurut saya kan itu sama saja melakukan pemberitaan atau berita-berita yang sebetulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan kan. Kalau saya nggak tahu ya, apakah ini akan berdampak pertambahan hukuman buat dia kan, kalau kemudian justru nyerang sana sini kan bukannya lebih bisa mendapatkan hukuman yang lebih berat ya. Jadi artinya dia memberikan sensasi yang menurut saya sangat tidak tepat. Oke, Mas Yudi, Anda melihat ada upaya untuk framing tidak ya, pembingkaian seolah-olah KPK atau penegak hukum yang lain itu sepertinya mudah untuk dimanfaatkan oleh para bandit lah, mafia, kepentingan yang ada di luar sana. Apakah memang begitu cara kerja penegak hukum? Ya, betul Mbak. Jadi saya sangat menyesalkan pernyataan tersebut ya, seolah-olah kok gampang sekali penegak hukum ya kemudian mengkriminalisasi seorang pejabat. Mbak, Indonesia kan tidak berjalan seperti itu. Kita tahu Pak Purbaya sendiri kan di belakangnya Pak Prabowo gitu kan. Ya penegak hukum kan kemudian jika pun mempunyai alat bukti dan sebagainya terkait dengan orang-orang yang kuat, ya pasti mereka harus kuat juga alat buktinya, nggak ngasal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Noel ini bagi saya kan sebenarnya bukan yang pertama ya. Tadi saya katakan bahwa kalau memang ada bukti-bukti ya, itu sampaikanlah kepada ya penegak hukum. Saya ragu ya, apakah Bang Noel sudah menuangkan ya hal-hal yang disampaikan oleh beliau itu di berita acara pemeriksaannya, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Kalau ingin menjadi justice kolaborator kan ada syarat-syaratnya. Apakah
terkait dengan dugaannya penerimaan aliran dana dari partai yang ada unsur K-nya, atau kemudian terkait dengan partai berbasis yang tidak berbasis keagamaan itu kemudian sudah ada di BAP, saya agak ragu gitu ya. Kalau melihat hal-hal yang dilakukan, tapi bagi saya memang inilah Mbak, di zaman sekarang cara-cara orang untuk membela itu bukan hanya di sidang pemeriksaan gitu. Tidak lagi berbicara mengenai bagaimana mengajukan saksi yang meringankan, ahli yang meringankan, tetapi bagaimana menyeret orang-orang untuk turut bertarung ya, untuk turut berperang. Jadi kalau saya sih kepada Pak Purbaya ya tetap aja fokus gitu kan, jangan terpancing. Ya kalaupun kemudian ada penegak hukum yang berusaha mengkriminalisasi, ya itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Karena saya katakan kalau nggak ada bukti, sulit lah penegak hukum. Kemudian yang paling penting ya bagi saya bahwa terlalulah menyederhanakan bahwa penegak hukum ketika ada orang yang kritis ya kemudian dipidanakan dan sebagainya. Karena tadi kalau dalam kasus korupsi unsurnya kan adalah perbuatan menerima uang, merugikan negara, ya bukan karena. Jadi kalau misalnya ya ada orang yang kritis dan sebagainya, ya kalau kritis ya Anda harusnya bersih, kan begitu, seperti itu Mbak Zil. Baik, terima kasih Mas Yudi dan juga Mas Hansa, terima kasih sudah berbagi pandangannya di Prime News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.